Manchester United buka peluang rekrut bomber AC Milan, Rafael Leao saat bursa transfer pemain Januari tahun 2023. Rafael Leao bakal menjadi alternatif klub Man United jika mereka tidak berhasil membawa pemain PSV Eindhoven Cody Gakpo. Menurut The Mirror, jika juara Inggris 20 kali itu tidak berhasil dalam upaya mereka untuk mendatangkan Gakpo, maka mereka dapat mengalihkan fokus mereka ke Leao Milan. Pemain berusia 23 tahun itu juga saat ini berada di Piala Dunia 2022 Qatar. Pemain AC Milan ini telah mencetak 1 gol dalam 3 penampilan untuk Portugal untuk membantu mereka mencapai babak 16 besar kompetisi tersebut. Leao juga tampil kuat untuk AC Milan awal musim ini. Ia sudah mencetak 7 gol dan mencatatkan 9 assist dalam 20 penampilan di semua kompetisi. Chelsea sangat terkait dengan penyerang tersebut selama musim panas. Menurut laporan baru-baru ini mengklaim bahwa The Blues masih dalam perburuan untuk mendapatkan tanda tangannya. Leao pindah ke AC Milan dari Lille pada Agustus tahun 2019. Dia telah mewakili tim Italia itu dalam 135 kesempatan di semua kompetisi, menyumbangkan 34 gol dan 30 assist dalam prosesnya. Juara Italia itu sedang dalam pembicaraan dengan perwakilan Leao mengenai perpanjangan kontrak. Dengan kontraknya saat ini akan berakhir dalam waktu kurang dari 18 bulan. Menurut Gary Neville, Harry Maguire bermain lebih baik di timnas Inggris ketimbang di Manchester United karena ia merasa lebih dicintai saat bermain di level internasional. Penampilan Harry Maguire bersama timnas Inggris sendiri dinilai lebih baik ketimbang saat bermain bersama Manchester United. Hal tersebut diungkapkan oleh Gary Neville. Ia kemudian membeberkan apa alasan Maguire bisa tampil lebih baik di level internasional. Menurutnya bek 29 tahun tersebut merasa dirinya lebih dicintai oleh para fans Inggris ketimbang fans Man United. Saya pikir ia mungkin merasa lebih dicintai oleh Inggris. Saya pikir ia merasa lebih betah, Neville menjelaskan kepada Sky Sports. Harry Maguire bermain lebih baik untuk negaranya daripada klubnya. Saya pikir ada beberapa pemain yang merasa seperti itu, Raheem Sterling. Mereka memiliki grup yang bagus, seorang manajer yang percaya pada mereka, yang telah memilih mereka secara reguler, terangnya. Gary Neville kemudian mengatakan bahwa bermain di Manchester United memang tak mudah. Apalagi bagi pemain yang tak punya mental baja. Harry adalah bek tengah yang hebat dan ia brilian dalam 2 turnamen terakhir. Ia baru saja mengalami masa-masa sulit di United dalam 12 bulan terakhir ini, ujarnya. United adalah tempat yang sangat tak kenal ampun. Saya tahu bahwa dari berada di sana selama 20 tahun, jika Anda tidak melakukannya dengan benar, tempat itu dapat memakan Anda hidup-hidup. Harry baru saja mendapatkannya pada saat ini, seru Gary Neville. Kiper timnas Swiss Yann Sommer sudah dikaitkan dengan Manchester United pada bursa transfer musim panas tahun ini. Dilansir dari tim Talk, mereka dikabarkan membuat beberapa perubahan sehingga transaksi tersebut batal. Saat ini kiper Dean Henderson bergabung dengan Nottingham Forest dengan status pinjaman sehingga menyisakan ruang untuk kiper tambahan bersama dengan David De Gea. Oleh karena itu, Manchester United diperkirakan akan kembali ke perburuan penjaga gawang pada tahun 2023. Dengan kata lain, Setan Merah akan mengincar kiper Borussia Mönchengladbach tersebut. BILD melaporkan jika MU berhasil mendapatkan Sommer, kemungkinan besar ia akan menjadi kiper utama di bawah asuhan Erik ten Hag. Kontrak Sommer dengan Mönchengladbach akan berakhir pada Juni tahun 2023. Maka dari itu, pembeliannya tidak akan menelan banyak biaya kalau ia jadi diangkut ke Inggris pada bulan Januari mendatang. Sebagai alternatif, MU dapat memboyong Sommer secara gratis di musim panas. Sommer barangkali bukan solusi jangka panjang bagi MU karena sudah berusia 34 tahun. Namun kemampuannya masih bisa diandalkan. Sejauh ini di musim 2022/23 Sommer hanya kebobolan 14 gol dari 11 laga di seluruh kompetisi domestik. Sementara sepanjang bersama Mönchengladbach, ia telah membuat 355 penampilan dan kebobolan 459 gol dengan mencatat 90 kali clean sheet. Sementara Borussia Mönchengladbach dikabarkan menaruh kepercayaan kepada lulusan Akademi Jan Olszewski yang masih berusia 21 tahun sebagai pengganti Yann Sommer. Legenda Manchester United, Wes Brown mengomentari siapa pemain yang layak mengenakan nomor punggung 7 di Manchester United pada musim depan. Ia menyebut bahwa Alejandro Garnacho belum siap untuk menggunakan nomor keramat Setan Merah itu. Baru-baru ini Brown dimintai tanggapan apakah Garnacho layak menjadi pemain nomor 7 MU berikutnya. Ia menyebut bahwa sang pemuda masih terlalu dini mengenakan nomor keramat itu. Ia ingin Garnacho bisa meningkatkan performanya terlebih dahulu sebelum mengenakan nomor itu. Brown sendiri mengakui Garnacho punya talenta yang istimewa. Ia yakin jika ia sudah cukup matang, pemain timnas Argentina itu dinilai bakal siap jadi the next Magnificent Seven-nya MU. Gelandang anyar Manchester United, Casemiro buka-bukaan terkait keputusannya pindah ke Manchester United. Ia menepis anggapan bahwa ia pindah ke Old Trafford semata-mata hanya karena uang semata. Casemiro menyebut bahwa ia sangat terkesan dengan sejarah ciamik yang dimiliki Manchester United. Ia mengaku ingin mencatatkan sejarah baru bersama Manchester United dan berada dalam jajaran pemain terhebat yang pernah dimiliki Setan Merah. Klub ini adalah klub yang sangat besar dengan sejarah yang tidak kalah besar.
Hal-hal tersebut menjadi alasan utama mengapa saya ingin bermain di klub ini, sambung Casemiro. Lebih lanjut, Casemiro mengaku bahwa ia sudah merasa cukup di Real Madrid. Ia sudah memenangkan semua trofi yang bisa dimenangkan seorang pemain. Itulah mengapa Casemiro semakin mantap untuk menguji dirinya dengan meninggalkan El Real dan bergabung dengan MU. Pindah ke klub ini membuat saya punya tujuan baru yang fresh. Saya juga akan bermain di sebuah liga yang benar-benar baru bagi saya, sambung Casemiro. Aspek-aspek ini menjadikan pindah ke United menghadirkan banyak tantangan baru bagi saya. Saya bekerja keras agar saya bisa mencapai banyak hal hebat bersama rekan-rekan saya, imbuhnya. Manchester United nampaknya sudah siap berpisah dengan Harry Maguire di tahun 2023. Setan Merah dilaporkan sudah menemukan penggantinya dalam diri Kim Min-jae. Calcio Mercato mengklaim bahwa Manchester United tidak resah jika Maguire memutuskan cabut dari tim mereka. Setan Merah sudah menemukan kandidat pengganti sang bek pada diri Kim Min-jae. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag sendiri yang menginginkan Min-jae. Ia sudah mengamati bek timnas Korea Selatan itu sejak lama. Ten Hag sudah kesengsem dengan sang bek saat ia masih membela Fenerbahce. Ia semakin terkesan melihat perkembangan sang bek saat pindah ke Napoli. Ia percaya Min-jae berpotensi jadi bek top di masa depan. Itulah mengapa ia tertarik untuk memboyongnya ke Man United. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United memiliki kans yang cukup besar untuk mengamankan jasa Min-jae di tahun 2023 nanti. Sang bek punya klausul rilis khusus dalam kontraknya di Napoli. Ia bisa dibeli di kisaran angka 45 juta euro, namun klausul itu hanya berlaku untuk tim-tim non-Italia. Bagi Manchester United, harga segitu sangat terjangkau untuk pemain sekaliber Min-jae. Jadi mereka akan menyeriusi opsi transfer ini di tahun depan. Sebuah asa diapungkan Odion Igalo terkait spekulasi masa depan Cristiano Ronaldo. Ia berharap sang penyerang benar-benar memutuskan untuk melanjutkan karirnya di Arab Saudi. Igalo sendiri menantikan kedatangan Ronaldo ke Arab Saudi. Saya tentu akan sangat senang jika Cristiano datang ke Arab Saudi, buka Igalo kepada The Athletic. Meski Ronaldo akan membela Al Nassr yang notabene merupakan rival Al Hilal, Igalo mengaku tidak khawatir. Ia malah berharap Ronaldo benar-benar datang ke Arab Saudi. Ia menilai kedatangan Ronaldo akan mendongkrak popularitas Liga Arab Saudi dan itu akan membawa dampak yang bagus bagi timnya juga. Jika Cristiano datang ke Saudi, ia akan meningkatkan popularitas liga di sini dan pertumbuhan fanbase liga ini akan bertumbuh pesat, sambung Igalo. Igalo sendiri menilai Ronaldo masih merupakan salah satu pemain terpopuler di dunia. Meski usianya kini sudah tidak muda lagi, ia yakin kedatangan Ronaldo benar-benar akan membuat Liga Arab Saudi bakal semakin populer dan digemari pecinta sepak bola di seluruh dunia. Orang-orang yang belum pernah menonton kompetisi di sini akan mulai menaruh ketertarikan pada liga ini. Mereka akan menemukan apa yang selama ini mereka lewatkan dengan kedatangan Cristiano, imbuhnya. Mantan pemain Manchester United Wayne Rooney bicara tentang dirinya yang menolak Chelsea. Rooney muda merupakan pemain menonjol di Everton sebelum berseragam MU. Tetapi ia kemudian memilih merapat ke Old Trafford dan menikmati era kesuksesan bersama Sir Alex Ferguson. Ia mengakui bisa saja pergi ke Chelsea daripada MU, sebab The Blues telah jauh lebih dulu mendekatinya daripada Setan Merah saat masih remaja. Pada waktu itu ia berpandangan ingin bertahan di Everton 1 tahun lagi sambil melihat situasi kemana akan pergi. Ketika musim 2003-04 selesai, klub telah mencoba membuat kesepakatan dengan Chelsea untuk saya, tanpa sepengetahuan saya. Ketika saya tahu, saya marah, jelasnya dilansir dari Tribal Football, Selasa 6/12. Rooney menjelaskan waktu itu berbicara dengan agennya dan mengatakan bahwa jika Everton ingin menjualnya dirinya sendiri harus menentukan kemana akan pergi. Rooney mengatakan kala itu tak ingin pergi ke Chelsea. Saya mengalami cedera kaki di Euro dan pergi berlibur setelahnya. Ketika saya kembali, Everton tidak mengizinkan saya berlatih, seandainya saya cedera, karena mereka ingin menjual saya. Saya pergi dan mengambil banyak keputusan untuk pergi. Tapi menurutku klub juga tidak terlalu polos, katanya. Keputusan Rooney bergabung dengan MU sebuah langkah yang tepat. Ia bergabung pada 2004. Ia mencatatkan 253 gol dan 145 assist dalam 559 penampilan di semua kompetisi. 5 gelar Liga Inggris, 1 Liga Champions, 4 Piala Carling, 1 Piala Dunia antar klub, 1 Liga Eropa, 1 Piala FA dan 4 Community Shield ia persembahkan untuk MU. Rooney kembali ke Everton pada 2017 ketika performanya mulai menurun seiring bertambahnya usia. Ia sempat berkarir di Amerika bersama DC United, ia lalu kembali ke Inggris bersama Derby County hingga pensiun pada Januari tahun 2021.